Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuma di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Semua bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham BRI. Nah, ada apa dengan BRI hari ini, teman-teman ya? Jadi BRI itu hari ini adalah saham dengan val yang paling gede transaksinya dan dia turun juga yang paling dalam gitu ya, val paling gede dan yang paling dalam juga. Di sini BRI itu valnya transaksinya itu mencapai 3,8 triliun guys, hampir 4T. Luar biasa, ini gede banget teman-teman. Wow, nggak nyangka. Dan di sini di BRI ini, kalau teman-teman lihat transaksi hari ini, teman-teman ya, transaksi hari ini, itu asingnya net sell 2,1 triliun dan 2T-nya itu di BRI. Jadi sebenarnya kalau kita keluarin BRI dari sini ya, dari transaksi ini asingnya cuma keluar 160 miliar. Ya, tapi gara-gara ada BRI yang dia net sell asing 2 triliun, jadi ya net sell untuk hari ini, ya, bursa hari ini itu 2,1 triliun. Nah, ada apa dengan BRI, teman-teman ya? Kenapa bisa turun sedalam itu dan asingnya kenapa ngebuang saham sebanyak itu? Kalau alasan kenapa asingnya, ini kan asing guys yang ngejual, kita lihat ya. Tuh, nih asingnya net sell segini teman-teman. Yang paling banyak ngejual itu adalah saham dengan kode broker AK, terus ada KZ, JU. Totalnya 2,0 triliun teman-teman ya, 2 triliunan. Alasan kenapa mereka jual, jujur aja saya nggak tahu. Alasannya kenapa saya nggak tahu. Ya mungkin aja mereka pengen nyairin duitnya dan pengen pindah ke instrumen investasi yang lain, atau mereka itu pengen ya yang pasti mereka tuh pengen nyairin lah duitnya. Karena kalau kita lihat di BRI teman-teman, kita lihat chartnya BRI itu udah bisa dipastikan bahwa asing yang ngejual hari ini udah dipastikan untung. Ya nggak rugi, karena kalau kita lihat chartnya ini udah naik ya, dari tahun 2020 itu cuma 2.200 dan sekarang itu 6.000. Dari 2.000 ke 6.000 kan untung udah 3 kali lipat, dan di tengahnya juga ada dividen 5 kali 6 kali dividen. Jadi udah bisa dipastikan ini udah untung multi bagger plus dividen. Ya, jadi mereka itu asingnya untung ya, mungkin ya mereka mau taking profit, mau merealisasikan keuntungan gitu ya. Kalau masih di sekuritas kan namanya baru floating profit. Kalau belum masih floating profit ya berarti kan ya namanya floating profit kan belum profit. Nah, berarti kalau udah jual, nah itu berarti baru profit. Seperti itu ya. Mungkin alasan utamanya ya karena mereka mau taking profit gitu aja. Untuk alasan yang lain saya nggak tahu. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, BRI udah rilis laporan keuangan kuartal 1. Ya walaupun naiknya nggak banyak, tapi naik. Di kuartal 1 2023 itu BRI net profitnya 1,55 triliun. Lihat di sini guys. Nah di tahun sekarang kuartal 1 adalah 1,58. Naik, ya walaupun naiknya cuma 1-2-3% gitu ya. Sedikit naiknya, tipis banget, tapi naik, nggak turun. Nah gitu guys. Jadi alasannya kayaknya kalau gara-gara BRI ini profitnya jelek, mereka asing keluar, enggak, kayaknya ada faktor lain, bukan faktor profit, bukan faktor fundamental yang bikin asing ini keluar teman-teman.
Ya, ini naik guys. Dan diproyeksikan sampai akhir tahun bahwa BRI ini akan naik sampai akhir tahun nanti profitnya. Jadi 6,3 T yang di tahun 2023 6 T. Naik sekitaran 300 miliar net profitnya. Ya, tapi asingnya jualan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk valuasi BRI guys ya, ini pernya itu diproyeksikan 11 kali per ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2023 kuartal 1 pernya 45,77 dan sekarang 45,61 kan naik. Pernya turun gitu ya. Nah, kita lihat di sini dari ROE. Kita lihat aja dari ROE. Nah, ROE-nya di sini turun dikit ya karena ekuitasnya naik. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Dari total ekuitas ini naik terus guys tuh. Naik, total ekuitasnya naik. Terus kita lihat dari revenue. Kita lihat dari revenue-nya, kita lihat auto. Oke, auto di sini. Nah, revenue-nya juga naik, guys. Dari 42 triliun jadi 50. Penghasilannya naik, revenue-nya naik, guys. Jadi sebenarnya BRI ini nggak ada masalah loh. Fundamentalnya malah naik, ya, tapi sahamnya turun. Nah, kayak gitu, guys. Nah, di sini BRI juga mau bagi dividen tapi udah lewat ya. Di sini udah bagi dividen di bulan Maret kemarin. Nanti akan bagi dividen lagi di akhir tahun. Jadi masih lama sebenarnya kalau teman-teman itu nungguin dividen BRI. Nah, kita lihat chartnya dulu teman-teman ya. Di sini chartnya BRI ini teman-teman familiar nggak membentuk apa? Kalau menurut saya guys, ini kayaknya ini membentuk head and shoulder. Lihat di sini ya. Nih, kita gambarin teman-teman. Kayak gini, head and shoulder, ya, ini, nah, terus ya mungkin bentuknya nggak akan sempurna teman-teman ya, namanya juga gambar gitu ya, gitu guys. Nah, kalau kayak gitu guys, ya, nah gitu, head and shoulder ya, kemungkinan ya guys ya. Kalau misalnya BBRI itu sideways terus naik. Nah, target kenaikan yang mungkin ke sekitaran 5.600 sampai 5.700 dan dia akan turun lagi kalau dia memang bentuk head and shoulders. Kalau feeling saya sih ini baru setengah head and shoulders gitu ya, baru setengah. Nah, gitu guys ya. Jadi untuk BRI sebenarnya nggak ada masalah, cuman memang asingnya itu jualan. Dan gimana nih bagi teman-teman yang udah terlanjur beli BBRI ya, namanya juga BBRI ya, saham sejuta umat gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal BRI? Mungkin orang-orang yang beli BRI ini juga punya rekening BRI gitu ya, makanya dia beli sahamnya gitu. Kalau udah punya ya gimana? Ya nambah aja nanti guys. Saham bagus, ya kan? Kantor cabangnya di mana-mana. Di seluruh Indonesia loh BRI. BRI itu adalah bank ya, yang kantor cabangnya itu paling banyak di Indonesia dan tersebar ke seluruh pelosok Nusantara gitu ya. Di kabupaten-kabupaten kecil tuh ada bank-bank kecil BRI. Bahkan di warung-warung tuh ada namanya Mitra BRI atau apa ya, BRI Link atau apa lah. Pokoknya di warung kelontong saya di sini pinggir saya ada BRI ya, bisa ngelayanin fasilitas perbankan BRI juga. Jadi istilahnya BRI ini yang paling merakyat dan paling banyak lah, merata lah di masyarakat ya, dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Kalau BCA kan yang pakai biasanya menengah ke atas ya biasanya guys. Nah, kita lihat di sini ya, untuk BRI ini ya kalau yang udah terlanjur buy ya udah hold aja. Nanti kalau misalnya apa nih indikasi saat BRI itu mau naik? Indikasinya adalah asingnya guys. Karena BRI ini dipegang asing loh, free floatnya. Oh, BRI kan punya negara bang? Iya, BRI punya negara guys. Punya negara BRI. Nah, kita lihat di sini ya, negara menguasai 53%. Nah, tapi 47%-nya itu dikuasai oleh asing. Free float-nya itu dikuasai oleh asing. Kalau yang saya dengar tuh, yang BRI itu memang 47%-nya kan dilepas ke publik biar masyarakat Indonesia itu punya sahamnya gitu ya. Tapi guys, faktanya yang dipegang Indonesia itu cuma 10-15% doang. Jadi 30% lebih itu dikuasai oleh investor asing sebenarnya BRI. Nah, saat ini yang diperdagangkan di sini kan free float. Ya, bukan yang punya negara tadi yang 53%, tapi yang 47%-nya itu yang diperdagangkan. Nah, kalau misalnya asingnya itu memutuskan untuk menjual saham BRI, dan tentu aja sahamnya kan turun karena mayoritas dipegang asing, free float-nya kayak gitu guys. Nah, jadi indikasinya kapan nih saham BRI ini mau naik? Jadi sebenarnya nggak terlalu peduli juga kalau
walaupun profitnya naik atau apalah, profitnya naik atau kinerjanya semakin bagus, tapi kalau orang yang pegang paling banyaknya ngejual, ya tentu aja sahamnya akan turun. Di sini dalam kasus ini yaitu asing gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, kapan BRI naik? Ya saat asingnya udah mulai masuk. Kayak gitu guys. Ini kan masih net sale nih. Kita lihat besok minggu depan ya, hari Senin. Hari Senin kira-kira net sale-nya turun atau nambah. Nah, kalau asingnya net sale-nya jadi 1T, ratusan miliar, terus puluhan miliar, udah nggak jual lagi, terus buy. Di sini hijau guys. Foreign net file-nya hijau. Nah, itulah saatnya BRI itu naik. Kayak gitu guys. Nah, itu ciri yang pertama. Ya, terus ciri yang kedua mungkin ya faktor-faktor yang lain ya. Contohnya kayak misalnya profitnya nanti kuartal 2-nya naik, atau misalnya rupiahnya menguat, atau misalnya keadaan globalnya bagus, nggak ada perang lah, nggak ada pandemi lah segala macam. Nah, itu kemungkinan ya naik. Tapi yang jadi patokan adalah ya saat asingnya, atau di sini kalau kita lihat AK-nya ini udah nggak jual lagi, terus malah buy. Nah, itu adalah saat BRI naik. Nah, kapan berarti nyicilnya? Ya nunggu aja. Nunggu sampai asingnya mulai masuk. Kayak gitu guys ya, asingnya mulai masuk. Atau ya kalau misalnya udah dalam banget, misalnya ke sini nih guys. Nah, ya ke 4.000 gitu ya, atau ke mungkin ya kalau turun ya kayaknya sih nggak akan lebih dari 4.000 ke bawah deh kalau BRI ya. Kalau sampai di bawah 4.000 kayaknya hampir tidak mungkin ya, karena memang nih profitnya naik terus dan ekuitas juga naik terus. Jadi kalau di 4.000 berarti PBV-nya 1 kali dong. Ya sekelas BRI gitu ya. Ya itu masih mungkin juga kalau asingnya jualan terus ya. Tapi saya kira kan asing juga beli itu, dia kan nge-HK juga. Jadi saya kira kalau rendahnya di 2.000 ya nggak mungkin kan AVG-nya 2.000 ya. Mungkin kan dia pernah beli di sini, pernah beli di sini asingnya, pernah beli di sini, pernah beli di sini. Jadi AVG-nya ya mungkin ya 43, 44, 45 lah. Jadi kalau dijual sekarang masih untung mungkin. Kalau kita lihat di sini, kita ambil garis tengah teman-teman. Ya AVG asing mungkin di sekitaran ini. Nah, dia buy di sini, dia buy di sini, rata-rata di sini. Gitu ya, berarti AVG-nya asing ya mungkin sekitaran 4.400, 4.500 lah untuk BRI. Ya mungkin kalau udah sampai ke garis inilah 44 itu ya, 45, nah mungkin teman-teman bisa buy. Seperti itu guys ya, atau nunggu nanti asingnya masuk. Kayak gitu aja guys. Nah, tapi yang pasti santai aja, hold aja. Dan walaupun teman-teman nggak, misalnya udah beli di 4.800 nih tadi ya, 4.000 atau beli di 5.000 lah misalnya. Teman udah terlanjur beli 5.000, nggak usah diapa-apain juga, nanti cuan sendiri. Serius, tapi ya sabar nunggunya gitu, setahun 2 tahun lagi, jangan diliatin mulu. Udah beli di 5.000 all in, ya kan? Terus tiap hari diliatin, tiap menit diliatin aja, mentolong matanya dideketin gini ya, stres lu mah. Stres kalau udah terlanjur beli di 5.000, udah uninstall. Buka lagi akhir tahun. Kayak gitu guys ya, kalau udah terlanjur beli. Oke ya, mungkin itu aja Mas Brim. Mohon jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.